Psikologi perkembangan merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psychology. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani, psyche, yang berarti roh, jiwa, atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga secara harfiah, psikologi berarti ilmu jiwa. Sedangkan perkembangan memiliki arti perubahan-perubahan yang dialami individu dan organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Baik menyangkut fisik, jasmania, maupun psikis, rohania. Ada beberapa teori perkembangan, diantaranya teori yang berorientasi biologis, teori yang berorientasi lingkungan, teori psikodinamis, dan teori kerohanian. Teori biologis menekankan pada faktor nature sebagai penentu perkembangan manusia. Menurut pemikiran Charles Darwin dalam perspektif evolusioner, faktor nature terdiri dari kematangan, dasar-dasar biologis perilaku, dan proses mental. Kelemahan teori ini sebenarnya nampak pada anak kembar. Anak kembar yang identik, satu telur yang dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda, mengalami proses perkembangan yang berbeda pula. Anak bukan merupakan makhluk reaktif belaka, melainkan ia juga secara aktif mencari dan menemukan kesempatan sendiri untuk mengembangkan pribadinya. Pada teori yang kedua, yaitu teori yang berorientasi lingkungan, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, termasuk teori belajar dan bersosialisasi yang bersifat sosiologis sangat ditekankan. Sebetulnya, kedua macam teori ini sama, sebab prinsip sosialisasi merupakan bentuk pembelajaran sosial. Hanya saja, teori ini kurang memperhatikan pengaruh pembawaan yang juga relatif kuat terhadap perkembangan seseorang. Teori yang ketiga atau teori psikodinamis berpendapat bahwa perkembangan jiwa atau kepribadian seseorang ditentukan oleh komponen dasar yang bersifat sosioefektif, yaitu ketegangan yang ada dalam diri seseorang ikut menentukan dinamikanya di tengah lingkungannya. Teori psikodinamis sendiri memiliki unsur-unsur yaitu motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori Freud menyatakan seorang anak dilahirkan dengan dua macam kekuatan, energi biotik yaitu libido dan nafsu mati. Adanya kekuatan atau energi biotik menguasai semua orang atau semua benda yang dianggap penting bagi anak. Semua hal ini melalui proses yang disebut kateksis. Kateksis sendiri memiliki arti sebagai konsentrasi energi psikis terhadap suatu objek. Selain teori Freud, juga terdapat teori Erikson 1964 dengan meluaskan teori Freud yang membagi hidup manusia dalam fase-fase berdasarkan proses tertentu beserta akibatnya. Apabila proses berakibat baik, nantinya akan memperlancar perkembangan, dan apabila berakhir tidak baik, maka akan menghambatnya. Teori yang tidak kalah pentingnya adalah teori kerohanian. Dilthey mengemukakan bahwa gejala psikis seseorang tidak mungkin dapat diterangkan seperti halnya yang dilakukan pada gejala fisik. Sehingga hal tersebut dapat dilakukan pada gejala fisiologi seperti pada permulaan pubertas atau permulaan masa remaja. Terdapat sintesa interaksionistis yang mencakup teori tugas perkembangan dan teori emansipasi. Interaksionistis sendiri merupakan perkembangan dipengaruhi oleh interaksi antara faktor bawaan dan faktor lingkungan yang terjadi secara multiplikatif. Menurut Robert Havighurst, pada tahun 1961, tugas perkembangan memiliki arti sebagai suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu.
yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan. Selain Robert Havigers, Hurlock pada tahun 1981 juga menyebut tugas-tugas perkembangan ini sebagai social expectation, yang artinya setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan yang penting dan memperoleh pola perilaku yang disetujui oleh berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Teori yang kedua dari sintesa interaksionistis adalah teori emansipasi. Teori ini menyatakan proses perkembangan untuk belajar mengaktualisasikan diri bersama-sama dengan orang-orang lain yang berada pada situasi yang sama. Aktualisasi diri tersebut mengandung arti menunjukkan diri sebagai pribadi-pribadi yang khas. Hal ini dilakukan dengan melepaskan diri dari ikatan yang membuat mereka menjadi kelompok yang mengalami diskriminasi. Pada psikologi perkembangan, terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan umum dan pendekatan spesifik. Di dalam pendekatan umum terdapat dua metode, yaitu metode longitudinal dan transversal dan pendekatan lintas budaya. Yang dimaksud dengan metode longitudinal adalah cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Misalnya, mengikuti perkembangan seseorang dari lahir sampai mati. Atau mengikuti perkembangan seseorang dalam sebagian waktu hidup. Sedangkan metode transversal atau metode cross-seksional dilakukan dengan menyelidiki orang-orang atau kelompok orang dari tingkatan usia yang berbeda-beda. Untuk pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan lintas budaya, terdapat beberapa pakar pemikiran, di antaranya Benedict tahun 1934, Gardiner tahun 1945, dan Mead 1958. Pakar-pakar tersebut menyatakan bahwa penghayatan kemasakan seksual dalam masa remaja sangat dipengaruhi oleh perlakuan dan norma yang ada dalam suatu kebudayaan tertentu. Sehingga hal tersebut menyebabkan timbulnya berbagai penelitian untuk membandingkan orang-orang dari usia yang sama tetapi hidup dalam alam budaya yang berbeda-beda. Selain pendekatan yang umum, terdapat pendekatan secara spesifik pada psikologi perkembangan. Terdapat dua metode yang ada pada pendekatan secara spesifik, yaitu metode eksperimental dan metode non-eksperimental. Metode eksperimental sendiri dapat dibedakan antara eksperimen murni dan eksperimen lapangan. Perbedaan di antara keduanya berada dalam tingkat kemungkinannya, yaitu dalam mengerti hubungan antara faktor-faktor tertentu dengan gejala-gejala perkembangannya. Pada eksperimen murni, kontrol terhadap situasi lebih dapat dilakukan dengan baik. Dengan demikian, hubungan antara suatu variabel dengan suatu gejala perkembangan lebih dapat ditentukan. Sedangkan pada metode eksperimental kedua, yaitu eksperimen lapangan, lebih bertitik tolak dari situasi kehidupan nyata. Selain metode eksperimental, terdapat metode non-eksperimental yang memiliki arti sebagai suatu eksperimen yang dimaksudkan untuk membuat setinggi mungkin nilai objektif diperoleh. Tidak hanya dalam hal kecermatan cara mengadakan registrasi, yaitu dalam hal pengumpulan dan pencatatan data, melainkan juga dalam hal representativitas sampel. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa pemakaian metode terpadu menambah kemungkinan untuk memperoleh pengertian mengenai hubungan gejala perkembangan yang satu dengan lainnya, baik mengenai tingkah laku, pendapat, maupun kondisi tertentu dalam proses perkembangan seseorang.